Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah persamaan diferensial. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu persamaan diferensial eksak. Oke. Persamaan diferensial orde pertama berbentuk mxy/dx ditambah nxy/dy sama dengan 0 dikatakan eksak jika ruas kiri dari persamaan merupakan diferensial total atau diferensial eksak, yaitu du sama dengan dou per dou x dx ditambah dou per dou y dy dari suatu fungsi u x y. Nah, syarat perlu dan cukup agar mxy dx plus nxy dy merupakan diferensial total adalah dou m per dou y, jadi turunan m terhadap y itu akan sama dengan dou n per dou x, yaitu turunan nxy terhadap x. Oleh karena itu, persamaan diferensial untuk yang beta 1 yang di atas dapat ditulis sebagai du sama dengan 0. Jadi yang di ruas kiri yaitu mxy per mxy dx plus nxy dy itu bisa ditulis du sama dengan 0 dengan integral du sama dengan integral 0. Maka diperoleh solusi umum persamaan diferensial dalam bentuk uxy sama dengan c. Kemudian solusi PD untuk beta 1 sama dengan menemukan fungsi uxy sama dengan c tersebut. Dari persamaan beta 1, beta 2, beta 3 maka diperoleh dou per dou x sama dengan mxy, sedangkan dou per dou y sama dengan nxy. Oke, mungkin setelah ini akan lebih jelas lagi maknanya. Nah, untuk yang pertama kita ada 3 cara ya. Biasanya banyak juga yang menggunakan cara pertama, ada juga yang cara kedua, ada juga yang cara ketiga. Nah, untuk cara pertama ini kita tadi kan punya dou per dou x itu sama dengan mxy. Nah, ini kedua ruas kalau kita integralkan kan berarti ruas kiri kan kita punya uxy sama dengan integral mxy dx plus py ya. Jadi ini pi besar ya ini ya. Kemudian dou per dou y itu kan sama dengan nxy. Nah, u yang dari atas ini dimasukkan yaitu dou integral mxy dx plus py per dou y sama dengan nxy. Kemudian ini masing-masing dipecah jadi 2 suku ya, ruas kiri ya. Dou integral mxy dy per dou y ditambah ini diturunkan sehingga pi aksen y sama dengan nxy. Lalu dari sini maka kita punya pi aksen y itu kan sama dengan nxy dikurangi yang ruas kiri tadi kan, dipindah ke ruas kanan dou integral mxy dx per dou y. Nah, dari sini maka kita kan punya pi aksen kan, padahal kita tadi kan harusnya nyari pi y, sehingga ketika kita nyari pi y maka kita mengintegralkan pi aksen y dy. Kemudian disubstitusi pi y ke uxy maka diperoleh uxy sama dengan c. Ini cara yang pertama. Nah, apa bedanya dengan cara yang kedua? Ini hanya dibalik saja ya caranya ya. Kalau yang cara kedua ini dou per dou y sama dengan nxy. Jadi ini hanya dibalik saja. Kemudian jadi ini dimulai dari dou per dou y sama dengan nxy. Kemudian langkah keduanya dou per dou x sama dengan mxy. Nah, ini hanya beda urutan saja. Tapi nanti kalau misal Anda cek
pakai cara satu ataupun dua, nanti hasilnya akan sama gitu. Kemudian cara yang ketiga, bahwa do U per do X sama dengan MXY dan do U per do Y sama dengan NXY. UXY sama dengan integral MXY dx per P1X. Kemudian UXY yang kedua, yang dari sebelah kanan ini, maka UXY sama dengan integral NXY dy plus P2X. Nah, kemudian dibandingkan kedua persamaan pada langkah 2 untuk menentukan P1X dan P2X, sehingga diperoleh UXY. Dari langkah 3 maka diperoleh penyelesaian PD, yaitu UXY sama dengan C. Kemudian buktikan bahwa X kuadrat min Y dx dikurangi X dy sama dengan 0 adalah eksak. Nah, ini dia. Kita buktikan bahwa PD-nya eksak. Nah, tadi syarat perlu dan syarat cukupnya adalah ini kan, bahwa do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Maka kita harus ngecek terlebih dahulu apakah do M per do Y sama dengan do N per do X, yaitu MXY. MXY-nya tadi kan X kuadrat min Y kan ya, jadi MXY-nya sebelah sini, ini MXY, ini M, kemudian yang ini kan N, NXY. Nah, MXY-nya kan X kuadrat min Y, lalu ini diturunkan ke Y, maka kita perhatikan yang Y saja. Untuk variabel yang lainnya dianggap konstanta, sehingga ketika diturunkan 0. Kalau yang mengandung Y, maka turunan dari min Y kan min 1 kan. Oke, terus selanjutnya untuk NXY tadi kan min X ya, jangan lupa tanda negatifnya ini min X. Kemudian NXY itu sama dengan min 1. Diturunkan ke X ya, do N per do X sama dengan, jadi hanya ada min X, maka diturunkan sama dengan min 1. Nah, karena do M per do Y sama dengan do N per do X sama dengan min 1, maka terbukti bahwa PD yang diberikan merupakan PD eksak gitu ya. Dibuktikan dulu bahwa dia eksak. Lalu ketika sudah terbukti bahwa dia itu PD eksak, maka yang pertama ini kita pakai langkah yang pertama ya, ini ya. Jadi do U per do X sama dengan MXY. Sehingga untuk langkah keduanya diintegralkan jadi UXY sama dengan integral kan MXY ya, ini X kuadrat min Y dx ditambah Y. Kemudian ini diintegralkan langsung, maka integral dari X kuadrat kan sepertiga X pangkat 3 dikurangi integral dari Y dx, YX kan. Kemudian ini tetap konstanta, ini konstanta. Nah, dari sini kita lanjut langkah yang kedua, yaitu do U per do Y sama dengan NXY. Nah, U yang udah didapat di sini tadi, ini dimasukkan ke sini U-nya. Jadi do sepertiga X pangkat 3 min YX plus PY per do Y sama dengan NXY. Nah, kemudian ini kan diturunkan ke Y ya. Ini diturunkan ke Y, maka kita pandang yang Y saja. Yang tidak mengandung Y dianggap sebagai konstanta. Nah, karena yang mengandung Y hanyalah min Y X, maka hanya min X ditambah P aksen Y. Jadi yang mengandung X tadi ini dianggap konstanta, sehingga langsung gabung ke P aksen Y sama dengan min X, ini adalah nilai dari NXY. Nah, dari sini ruas kanan dan kiri ternyata ada min X, maka P aksen Y sama dengan 0. Nah, kemudian diintegralkan. Nah, kita kan butuhnya kan PY sama dengan integral P aksen Y dy sama dengan integral dari 0, yaitu suatu konstanta.
Kemudian substitusi pi ke uxy. Uxy itu yang atas tadi ya, yang atas ini kan uxy ini, yang ini uxy nya, maka pi nya tadi adalah c ya, konstanta, sehingga bisa dinyatakan dalam bentuk sama dengan c seperti ini, sepertiga x pangkat 3 min yx sama dengan c. Nah, ini untuk yang PD eksak.